Langsung saja kita sambut Bapak Arif Saat Ujianto. Kepada Bapak Arif dipersilahkan. Terima kasih. Nah, ini sebentar saya ini ya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dari ACF EduHub yang telah memberikan waktu untuk saya untuk bisa sharing kepada teman-teman sekalian. Saya kira saya tidak cukup pede ini berhadapan dengan teman-teman aktivis pendidikan. Ya rata-rata saya lihat pesertanya, backgroundnya sebagai pendidik. Dan mari mungkin di momen kesempatan kali ini kita sama-sama belajar dengan mungkin beberapa hal yang tadi saya sampaikan, mungkin pengalaman saya dulu sebagai guru, kemudian kepala sekolah, kemudian saya juga mengelola yayasan, kemudian juga tampil di publik di beberapa bidang yang sangat dekat dengan komunikasi, sehingga saya mencoba memadukan beberapa unsur-unsur tersebut di dalam materi di kesempatan. Saya sangat bersyukur, terima kasih. Dan judul yang diminta panitia yaitu Effective and Creative Communication as Deep Learning Tool. Saya kira deep learning tools, learning ini menjadi sebuah pendekatan dan yang hari ini terus menarik kemudian kita pelajari bersama. Namun bagaimana kita menuju pembelajaran yang diharapkan deep learning tersebut. Kita akan masuk. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa pendidikan di Indonesia ini selalu dinamis ya, dan kurikulum dari waktu ke waktu ini mengalami sebuah perubahan-perubahan, dan saya yakin perubahan-perubahan ini menuju ke arah yang lebih baik. Hari ini kita eh, dihadapkan dengan kurikulum merdeka, dengan merdeka belajarnya. Saya kira ini menjadi sebuah challenge ya buat semuanya, bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa menyesuaikan. Saya kira dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini sangat inline dengan perkembangan pendidikan di Indonesia maupun ya saya kira ini menarik untuk terus kita kuatkan dari sisi komunikasi yang kreatif dan efektif yang sebagaimana judul di kesempatan. Mari kita bersama membangun paradigma kita ya, di dalam tadi beberapa poin-poin definisi di judul yang kita bahas di kesempatan kali ini. Komunikasi efektif kan judulnya adalah tadi ini ya, effective and creative communication. Jadi kita akan berbicara komunikasi efektif, komunikasi kreatif ini seperti apa. Kemudian sebagai alat ya, sebagai alat dalam pembelajaran mendalam, dalam pembelajaran deep learning yang hari ini sedang hits ya. Pertama tentang komunikasi efektif. Ini saya mengambil salah satu definisi oleh Stewart L. Taft dan Avia Moss. Komunikasi efektif ini ditandai dengan adanya pengertian,
ya, kesenangan, perubahan sikap, peningkatan hubungan sosial dan tindakan. Jadi bagaimana sebuah komunikasi itu dikatakan efektif apabila komunikasi tersebut bisa memunculkan sebuah pemahaman, pengertian, kemudian juga menciptakan suasana atmosfer yang menyenangkan, enjoy, kemudian juga bisa menghasilkan dampak terhadap perubahan sikap sebagaimana yang dikomunikasikan. Ya, kemudian secara hubungan sosial ini juga semakin meningkat dan tentu saja nanti akan berdampak terhadap tindakan dari poin yang dikomunikasi. Ya, komunikasi ini bisa disebut sebagai efektif. Komunikasi kreatif ini seperti apa? Sebenarnya banyak sekali definisi ya tentang komunikasi. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari prodi ilmu komunikasi. Komunikasi kreatif ini ternyata bertujuan untuk berekspresi dengan cara yang orisinal dan memfasilitasi pemahaman pesan yang lebih baik. Jadi eh, ada ekspresi cara yang kemudian lebih natural, orisinal, dan memfasilitasi pemahaman pesan, penyampaian pesan yang lebih baik. Dan komunikasi kreatif pada dasarnya berarti berpikir kreatif. Nah, di dunia yang penuh dengan pesan-pesan menarik perhatian hari ini, maka kemampuan untuk menghasilkan komunikasi kreatif ini adalah kunci. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak sekali informasi-informasi yang menarik, komunikasi-komunikasi yang menarik di sosial media, di televisi dan seterusnya dari berbagai media yang saat ini. Nah, ketika kita bisa melakukan komunikasi yang kreatif, ya, yang kemudian bisa menyampaikan pesan-pesan dan menarik perhatian, maka ini adalah kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Nah, kemudian efektif dan kreatif ini tentu saja di uh, kementerian hari ini yang tentu saja di dunia pendidikan hari ini juga sedang menjadi fokus yaitu tentang deep learning. Nah, definisi deep learning yang saya kira teman-teman sekalian juga sudah sangat memahami. Deep learning adalah pendekatan yang menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, mindful, sadar, mindful, pembelajaran yang kemudian suasana belajar yang mindful. Kemudian selain mindful juga bermakna, meaningful. Kemudian dan menggembirakan, menyenangkan, joyful melalui olah pikir intelektual, olah hati etika, olah rasa estetika, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Ini yang kemudian diharapkan pembelajaran deep learning itu seperti ini. Pak Menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti menyampaikan deep learning ini bukan sekedar menghafal atau mengerjakan soal-soal ujian, tapi bagaimana siswa memahami konsep secara menyeluruh, mengkaitkannya dengan disiplin ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Bukan sekedar bisa menghafalkan, bisa mengerjakan soal, tidak memahami dan tidak bisa mengoneksikan dengan kondisi kekinian yang dihadapi di dunia nyata gitu. Jadi harapan dari kementerian tentang deep learning ini ya sangat mendalam. Pembelajaran yang sangat dalam bukan sekedar hafal atau bermain soal, mengerjakan soal, tapi bisa mengaitkannya dengan disiplin ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Ini menarik untuk kemudian kita kaji deep learning ini. Berbicara tentang tiga poin tadi, effective and creative communication as deep learning tools, ini sebenarnya banyak sekali pendekatan-pendekatan yang kemudian bisa dipakai. Hari ini setiap kita bisa belajar. Hari ini dengan kemudahan teknologi, kemudahan internet, AI, itu sangat mudah sekali kita untuk mencari sumber referensi. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya ingin menggabungkan beberapa pendekatan menjadi sebuah pendekatan yang tepat sebagai alat untuk komunikasi yang efektif, yang kreatif, sehingga bisa deep learning tersebut bisa tercapai. Nah, di sini saya ada 5 pendekatan yang kemudian nanti mari kita sama-sama pelajari.
Jadi yang pertama C, yang kedua E, R, I, A. Ini ceria ya. Jadi pendekatan kita pendekatan ceria. Pendekatan yang pertama C, yaitu cara pahami murid dengan multiple intelligence. C yang pertama. Yang kedua, elaborasi ampuh dalam merebut hati murid. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga, rangsang curiosity murid dengan quantum teaching. Ini pendekatan yang sudah sangat, mungkin teman-teman sudah pernah membaca, namun ini saat yang tepat untuk kemudian kita mencoba mengkoneksikan satu dengan yang. Kemudian yang keempat, ingat, selama proses belajar harus menyenangkan. Ini saya mengambil dari referensi Open College Australia. Ke poin-poin. Dan yang A, arahkan menuju pembelajaran yang mendalam, yaitu deep learning, sebagaimana yang diharapkan oleh kementerian kita, oleh pendidikan. Jadi di sini ada beberapa istilah, dan istilah-istilah ini saya kira teman-teman sudah sangat menguasai, bukunya juga sudah sangat banyak, bisa kita temui di Gramedia, kemudian kita bisa browsing tentang beberapa pendekatan ini, yang ternyata pendekatan-pendekatan ini sangat match dengan pembelajaran deep learning. Contoh yang pertama tadi, cara pahami murid dengan multiple intelligences. Nanti kita akan bahas. Jadi di sini nanti kita akan melihat bahwa anak ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan cara belajar yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus memahami bahwa anak-anak kita, murid-murid kita itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kalau kemudian kita paham di C yang pertama, maka ini akan memudahkan proses komunikasi kita, mengkomunikasikan nilai-nilai, mengkomunikasikan materi yang kemudian kita ajarkan kepada anak didik kita dengan cara yang tepat, dengan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua, elaborasi ampuh. Ampuh ini strategi pembelajaran dalam merebut hati murid. Ini ada bukunya yang ditulis oleh Pak Joko Wahyono. Ini juga menarik untuk mungkin di antara teman-teman juga mungkin sudah punya bukunya. Ini juga saat yang tepat. Kita pakai metode elaborasi ampuh dalam merebut hati murid. Coba, ketika kita paham kondisi murid-murid kita, siswa-siswa kita, daya belajar mereka, dan kecerdasan yang kemudian mereka miliki, kemudian kita ambil hati mereka dengan strategi elaborasi ampuh, kemudian masuk yang ke R, rangsang curiosity, rangsang keingintahuan murid-murid kita dengan quantum teaching. Quantum teaching saya kira ini juga pernah sering terdengar ya, dan mungkin di antara teman-teman juga pernah melaksanakan gitu. Jadi quantum teaching bagaimana proses pembelajaran itu bisa efektif, bisa cepat, yang kemudian bermakna dengan masuk di quantum teaching yang seperti apa. Kemudian I yang keempat, ingat, selama proses belajar harus menyenangkan. Nah, ini ada 10 langkah belajar menyenangkan di Open College Australia, dan ini banyak sekali dibahas ya oleh YouTuber-YouTuber. Saya juga pernah browsing-browsing, di banyak sekali membahas tentang pembelajaran yang menyenangkan. Dan ini kita coba ini puzzle-puzzle yang kemudian kita gabung menjadi satu, menjadi sebuah tools yang menjadikan komunikasi kita efektif. Nah, yang terakhir, arahkan menuju pembelajaran yang mendalam. Seluruh proses ya kita pahami peserta didik kita dengan kecerdasan yang mereka miliki, dengan multiple intelligence. Rebut kita di hati mereka dengan cara-cara ampuh. Kemudian kita metode pembelajaran kita pakai quantum teaching. Kemudian selama proses belajar mengajar kondisinya menyenangkan, sebagaimana di Open College Australia nanti kita bahas. Kemudian juga tentu saja kita akan selalu mengarahkan pembelajaran kita menuju pembelajaran deep learning. Dan ini sesuatu yang sangat lain. Kenapa sangat inline? Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini menarik sekali. Ya. Kita bahas satu persatu. C. Cara pahami murid dengan multiple intelligence. Dalam multiple intelligences, kalau kemudian kita simpulkan, ketika gaya mengajar guru itu sesuai dengan gaya belajar siswa, maka bisa dipastikan pembelajaran itu akan efektif.
Mungkin kita sangat eh, punya banyak memori ya tentang pembelajaran kita dulu ketika SMP, ketika SMA, ketika ada guru-guru yang menarik, eh, menyenangkan buat kita sehingga kita senang belajar. Lalu ada juga guru yang killer, guru yang kemudian tidak memahami gaya belajar siswa yang kemudian terasa kita belajar itu menyiksa dan membosankan. Beberapa waktu yang lalu ini saya reuni ya sama teman, ketemu teman SD. Nah, eh, kemudian teman SD ini juga sempat satu SMA dengan saya. Saya cerita, kebetulan kan ada salah satu guru yang sudah pensiun hadir di acara reuni kita. Dia ada seorang guru yang dia selalu bilang di pembelajarannya itu, open your book page 20 and do the task. Karena guru bahasa Inggris. Jadi tidak ada bahasa basi, buka halaman sekian kerjakan. Itu melekat gitu ke teman-teman saya dan ternyata kesannya jadi tegang. Jadi wah belajar yang kemudian tidak memahami bahwa kita ini butuh suasana yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada anak yang visual, dia butuh dengan gambar-gambar yang menarik. Anak-anak yang auditory, butuh difasilitasi dengan mungkin nyanyi-nyanyi atau mungkin dengan musik dan seterusnya yang mungkin bisa masuk. Yang kinestetik mungkin pengen ada yang menggerakkan tubuhnya dan seterusnya. Jadi kita akan memahami multiple intelligences. Nah, multiple intelligences itu apa? Saya kira di antara teman-teman sekalian juga sudah sangat paham. Saya belajar multiple intelligence ini selama 6 bulan, kurang lebih di tahun 2011 ya. Waktu itu saya belajar di Surabaya selama 6 bulan. Itu ya dari Bandung ke ya, Pak Munif Fatih tentang multiple intelligence. Kita akan masuk ke multiple intelligence. Pahami anak-anak didik kita ini dengan multiple intelligence. Nah, sebelum berbicara multiple intelligence, saya sampaikan seorang penemu tes IQ ya yang sering kita dengar yaitu Alfred Binet. Alfred Binet ini mengatakan bahwa kecerdasan itu bisa diukur dan kecerdasan ini statis yang kemudian antar orang kalau yang IQ-nya tinggi ya udah keren gitu, kalau yang IQ rendah ya udah berat gitu. Nah, pendekatan IQ ini berbeda dengan pendekatan multiple intelligences yang muncul teorinya di tahun-tahun selanjutnya. Ini Thomas Armstrong yang ini inline dengan multiple. Dia mengatakan Thomas Armstrong ini uh, anak belajar dengan caranya sendiri-sendiri. Tugas guru adalah menemukan cara tersebut. Menarik ini, sudah mulai masuk nih. Anak belajar dengan caranya sendiri-sendiri. Tugas guru adalah menemukan cara tersebut. Kita pasti ingat dulu ketika guru mengajar, kemudian kita belajar, kadang berbeda. Guru mengajarkan dengan metode apa, ketika kita di rumah untuk mempelajari kembali mungkin dengan metode yang lebih nyaman untuk kita. Kemudian, nah ini Pak Munif Khotim, nah, ini penulis buku Sekolahnya Manusia, Gurunya Manusia, Orang Tuanya Manusia, memanusiakan manusia lah, memanusiakan siswa-siswinya. Beliau di Indonesia, beliau sudah belum ya, semoga bisa menjadi. Betapa bahagianya seorang anak jika ia berada di sekolahnya manusia dan mendapatkan ilmu dari gurunya manusia dan sepulang sekolah yang ada orang tuanya manusia, maka kelak ia akan jadi orang. Nah, sekolahnya manusia ini bagaimana? Ya tentu saja yang memahami kondisi daya belajar si anak tersebut. Gurunya juga demikian, menyesuaikan. Dan orang tuanya juga memahami bakat anak. Anak seekor burung, kalau kemudian dia diajari terbang, cara terbang, maka dia akan lebih cepat dibandingkan dia diajari cara berenang. Gitu. Karena dia punya potensi, punya kecerdasan yang bisa jadi yang miliki. Setiap anak memiliki kecenderungan. Nah, ini buku beliau nih, Gurunya Manusia. Agar guru dapat dirindukan, tetap dirindukan daripada guru robot itu yang sangat kaku ya. Melihat. Tapi saya kira yang guru-guru hadir di sini ini adalah gurunya manusia. Guru yang kemudian membuat kenyamanan ya di kelas. Yang pertama, kenali hati siswa, munculkan kebutuhan,
Inilah guru yang selalu menginspirasi. Nah, kita masuk di teori multiple intelligence, penemunya yaitu Dr. Howard Gardner. Dr. Howard Gardner ini mengatakan setiap anak mengembangkan kecerdasan dengan beragam cara, multiple intelligence, dengan berbagai macam kecerdasan. Setiap orang mengembangkan kecerdasan ini yang kita sebut sebagai multiple intelligence. Howard Gardner ini mendefinisikan kecerdasan itu banyak. Terakhir-terakhir beliau menambahkan satu kecerdasan yang baru, yaitu spiritual intelligence. Jadi ada cerdas bahasa, ada cerdas gerak, cerdas bergaul, cerdas musik, cerdas gambar, cerdas angka, cerdas diri, cerdas alam. Tentu saja, setiap anak ini kemudian memiliki kecenderungan dari beberapa kecerdasan ini. Guru yang memahami kondisi ini tentu saja nanti strategi belajarnya akan menyesuaikan dengan kenyamanan bagaimana anak tersebut belajar. Dan kita lihat dengan cepat ya, ini cerdas bahasa. Mungkin ada komponen intinya kepekaan pada bunyi, struktur, makna, fungsi, kata, dan dalam cerdas bahasa ini ternyata ada beberapa tokoh ya, yang ternyata tokoh-tokoh ini dulunya orang-orang yang memiliki problem, tapi dia bisa menemukan benefitas, memiliki kebermanfaatan. Jadi ada J.K. Rowling ya, ini juga uh, apabila saya tidak segera memutuskan untuk berhenti mengajar guru di sebuah SD, saya tidak mungkin untuk menulis. Jadi dia memiliki kecenderungan cerdas bahasa, dia senang nulis gitu. Tapi akhirnya dia berhenti, dia nggak nyaman ketika mengajar karena dia punya kecenderungan senang nulis. Tapi ketika dia kembangkan, akhirnya dia bisa berkembang. Nah, ini kita lihat juga ada yang cerdas logika dan angka, ya, seperti Bill Gates. Ternyata Bill Gates ini yang diseleksi. Nah, punya gangguan, yaitu dalam membaca itu gitu antara B sama D dan seterusnya. Jadi punya problem. Albert Einstein ini juga ternyata murid yang paling bodoh dalam kelas, dapat membaca pada kelas 4 SD. Tapi dia bisa menemukan teori elektrisitas untuk mengembangkan energi. Stephen Hawking ini lebih parah lagi. Dia termasuk kebutuhan khusus, kemana-mana pakai kursi roda, ngomong aja pakai alat, tapi dia menemukan teori Big Bang. Jadi masing-masing ini punya kecenderungan dan orang-orang ini memiliki cerdas dan angka. Tentu saja gaya belajar beliau-beliau ini berbeda dengan orang yang memiliki kecerdasan kinestetik gitu. Maradona, Ronaldo, mungkin cara belajarnya akan berbeda dengan cara belajar Stephen Hawking, cara belajar Einstein, dan cara karena mereka punya kecerdasan. Yang cerdas gambar, ya. Ini Leonardo da Vinci yang dia tidak pernah sekolah, dia punya kecerdasan gambar. Oh ya, menderita ayam, pikun, jikanya pernah. Tapi tulisannya termahal kedua, ada cerdas musik. Nah, ini keren lagi nih cerdas musik. Mungkin teman-teman pernah dengar Ludwig van Beethoven. Ternyata dia dengan kondisi tolinya, dia bisa menciptakan uh, lagu-lagu yang cerdas gerak ini ya, seperti Maradona ini. Uh, nah, oh iya, tapi tentu saja dia sudah menemukan benefit gaul, ya, diri, ya, uh, personal, intrapersonal, ada yang alam, ya. Uh, Alam ini tokohnya Louis Pasteur, ternyata dia pernah ADDN, deficit. Kalau kita tidak memahami anak-anak kita, misalnya ada anak yang duduk diam, ya kalau pas belajar lari sana lari sini gitu kan, mungkin dia punya kecerdasan kinestetik yang berlebih dan kita bagaimana sebagai seorang guru memfasilitasi gaya belajar kinestetik tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang diharapkan oleh kurikulum yang ada. Nah itu C, cara memahami siswa melalui multiple intelligences. Kemudian yang selanjutnya E. Nah ini elaborasi ampuh dalam merebut hati murid. Jadi setelah kita mengetahui kecerdasan anak melalui multiple intelligences, kemudian bagaimana merebut hati murid, ini ada bukunya ya, yang ditulis oleh Joko Wahyono. Nah, ini
monggo nanti ini waktu terbatas, nanti teman-teman bisa baca di bukunya atau mungkin bisa browsing-browsing. Cara ampuh merebut hati murid. Ampuh itu singkatan. A. Asertif, guru tegas tidak kasar. Menghargai murid, menghargai bagaimana cara mereka belajar, bagaimana mereka nyaman, dan kita bisa menyesuaikan. Yang penting tadi bagaimana kurikulum target-target pembelajaran ini bisa tercapai. Pandai berkomunikasi, P, ya, eh, mengkomunikasikan dengan baik, kemudian usaha yang optimal dan hindari ancaman ini ya dengan media, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Itu T, kemudian E, elaborasi dengan cara ampuh. Kemudian masuk C, E, dan R. Nah ini kita masuk di rangsang curiosity murid dengan quantum teaching. Kita rangsang keingintahuan anak-anak kita, peserta didik kita dengan quantum teaching. Dan quantum teaching ini sudah sangat familiar dan ini pas gitu dengan deep learning yang hari ini butuhkan. Nah, seperti apa quantum learning? Ini ada eh, prinsipnya begini. Bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Ini sebuah quotes yang menarik di quantum learning. Ya, bawalah dunia mereka ke dunia kita. Jadi kita harus memahami dunia mereka. Jadi kalau pendekatannya multiple intelligence, dia punya gaya belajar yang seperti apa. Atau bahkan kita menyelami lebih dalam multiple intelligences yang seperti apa anak-anak Gen Z hari ini, multiple intelligence yang seperti apa anak-anak Gen apa bahkan yang hari ini sudah ada di siswa-siswa SD ya, itu dunianya seperti apa. Jadi kita bawa dunia mereka ke dunia kita, kemudian antarkan dunia kita kepada dunia mereka. Ini esensi dari quantum teaching. Sehingga proses belajar mengajar bisa dengan optimal. Nah, prinsip poin-poin yang lain, kalau tadi poin umumnya, ini poin-poin khususnya seperti ini di prinsip-prinsip quantum teaching. Yang pertama, segalanya berbicara. Gitu. Segalanya bertujuan. Pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Segalanya berbicara. Jadi seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar kita dari awal sampai akhir semuanya berbicara. Cara-cara kita, alat-alat kita, metode kita, referensi-referensi kita, kemudian bagaimana kita semuanya ini memiliki makna yang kemudian dia bisa berbicara. Kemudian segalanya bertujuan. Ingat, di dalam kegiatan belajar mengajar kita punya target pembelajaran yang harus semuanya kita arahkan demi ya, tujuan pembelajaran. Kemudian pengalaman sebelum pemberian nama. Jadi bagaimana nanti di dalam deep learning itu juga ada pengalaman. Jadi bukan sekedar teori, tapi bagaimana mereka ini juga terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran. Dan akui setiap usaha, kita berikan apresiasi setiap anak. Karena tentu saja kecepatan di dalam belajar anak-anak ini berbeda. Dan tentu nanti prestasi anak-anak juga berbeda. Tapi kita harus mengakui setiap upaya yang kemudian mereka lakukan. Kita apresiasi atas usaha yang mereka lakukan. Sehingga mereka akan terus antusias dan semangat belajar untuk mengejar. Kalau layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Terus belajar sudah selesai, mungkin perlu dirayakan. Ya. Mungkin minimalnya dengan apresiasi. Ya nanti ada sebuah uh, acara yang mungkin kecil-kecilan di dalam kelas. Oh, pembelajaran sudah selesai. Nah, kemudian, nah ini tadi, ketika gaya mengajar guru dalam kuantum ini nanti sama seperti gaya belajar siswa, maka tidak ada pelajaran sulit dan membosankan. Namun sebaliknya,
Jika gaya mengajar guru tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, maka siswa akan merasakan pelajaran terasa sulit dan membosankan. Dan ini sudah pernah saya alami ketika saya di SMP dan di SMA dulu. Jadi ketika SMP dan SMA, saya tidak suka bahasa Inggris. Kenapa? Karena begitu lihat wajah gurunya saja, itu saya sudah, waduh, minta ampun gitu. Lihat wajah gurunya itu sudah takut gitu. Apalagi ketika langsung open your book on page 25, do the exercise. Oh, langsung. Kemudian disuruh satu-satu membaca, mengerjakan di papan tulis. Waduh, tegang sekali. Itu SMP, saya nggak pernah itu nilai bagus bahasa Inggris. Nilainya tuh seringnya jelek, merah kalau dulu ada nilai merah ya. Nilai 5, gitu, nilai 4, itu SMP. SMA juga sama, kelas 1 dan kelas 2, saya masih ketemu dengan grup bahasa Inggris yang stressful gitu. Nah, namun begitu kelas 3 SMA, saya ketemu dengan guru yang memahami gaya belajar saya. Sehingga saya nyaman dengan guru tersebut di kelas 3 SMA. Jadi kebayang ya, SMP saya nilainya selalu jelek itu bahasa Inggrisnya. SMA kelas 1 dan kelas 2 masih jelek bahasa Inggrisnya, masih dapat nilai 5, masih dan sekarang nggak ada ah, sama sekali merasa sulit dan bosan gitu belajar. Tapi begitu saya ketemu dengan guru yang luar biasa, yang memahami cara belajar saya di kelas 3 SMA, itu saya menimbulkan aha momen, momen yang sangat spesial sehingga saya mulai senang bahasa Inggris di kelas 3. Saking senangnya bahasa Inggris, saya UMPTN ya, seleksi ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Betapa guru yang kemudian memahami kondisi siswanya, ini akan memberikan spirit, memberikan semangat belajar yang tinggi kepada siswanya. Sampai saya kelas 3 SMA itu antusias belajar. Bahkan di luar buku pelajaran itu saya cari buku-buku. Dulu orang tua saya kan jualan tempe ya. Jadi tempenya itu ada buku yang pelajaran bahasa Inggris, saya ambil, saya pelajari, saya baca. Saya sampai dimarahi oleh saudara-saudara saya, ngapain belajar yang bukan bukan pelajaran, bukan buku pelajaran gitu. Kalau saya senang saja gitu, saya belajar belajar. Bahkan ya, bahkan ini sampai detik ini ya, saya masih belajar bahasa Inggris. Saya mengikuti sebuah kursus online via Zoom. Ini saya sudah masuk di level 3, ada 7 level ya. Jadi pakai Zoom setiap malam, habis isya itu sekitar jam 8 sampai jam 9 itu saya masih ikut English for Everyone. Melatih speaking skill saya, speaking ability saya, nah saya meningkatkan English fluency. Jadi tadi kecintaan saya kepada bahasa Inggris itu sampai sekarang gitu. Bahkan walaupun saya sudah kuliah bahasa Inggris, saya masih belum puas untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang saya buka YouTube, ya, saya lihat podcast-podcast bahasa Inggris gitu ya. Oh, ada apa Speaking English with Tiffany itu dari luar, itu asik sekali. Dan saya juga cari motivasi-motivasi in English dan dalam bahasa. Bayang nggak? Guru yang memahami cara belajar siswa, guru yang memahami kondisi siswa akan menimbulkan semangat belajar yang menyala-nyala. Dan ini yang saya rasakan sampai ini saya masih senang bahasa Inggris. Jadi tadi ketika seorang guru mengajar, gaya mengajar guru itu sama seperti gaya belajar siswa, match, maka tidak ada pelajaran sulit dan tapi kalau tidak sesuai, maka pelajaran terasa sulit dan membosankan. Ya, mengalami sendiri sampai. Oke. Nah, di dalam quantum teaching ini juga sangat penting. Jadi menanamkan ambak, ya. Ambak itu adalah apa manfaatnya bagiku. Kita harus sampaikan kemudian ke anak-anak kita dengan belajar pelajaran ini, apa sih manfaat yang akan didapatkan oleh murid-murid kita. Ini juga perlu disampaikan. Sehingga ketika anak-anak mengetahui ya manfaat dari proses belajar yang sedang dilakukan, dia akan semangat, dia akan termotivasi. Mengetahui manfaat adalah sumber motivasi. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, maka akan membuat motivasi yang cukup.
Misal, saya bahasa Inggris. Saya manfaat belajar bahasa Inggris itu sangat besar. Bisa komunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Uh, dengan siapa. Jadi kita bisa mengembangkan potensi kita jauh ke depan. Maka karena saya tahu manfaat belajar bahasa Inggris, bermotivasi dari yang dulu diberikan oleh guru saya ketika kelas 3 SMA, maka motivasi itu sampai sekarang itu masih terasa menyala-nyala untuk terus belajar. Yang kedua, tuliskan sebanyak mungkin manfaat mempelajari sesuatu. Jadi mungkin kita minimal memastikan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, ya biar mereka tahu apa sih manfaatnya belajar. Pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Terus ke depan itu mau di mana manfaat dari belajar ini nanti akan bermanfaat di dunia kerja, bermanfaat ketika hidup bermasyarakat, bermanfaat ketika kita berkomunikasi di dunia sosial, dimanapun kita berada. Jadi ketika kita memahami, insya Allah, maka ini akan memberikan semangat untuk anak-anak terus mempelajari sesuatu. Kemudian yang ketiga, memiliki kejelasan tujuan dalam belajar. Jadi jelas, clear ketika belajar anak-anak dan terus sesuai dengan tujuan. Dan yang keempat, ketahuilah dampak negatif jika Anda tidak belajar. Jadi kita sampaikan ke anak-anak, kalau anak-anak nggak belajar ini, nanti ke depan rugi loh, begini, begini, begini. Jadi mereka akan lebih membekas ketika mereka tahu manfaat. Dan mereka tahu kalau tidak mempelajari ini, maka akan menjadi sebuah kerugian bagi mereka. Memang ini challenge ya buat kita untuk memberikan, meyakinkan. Tetapi saya yakin guru-guru yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang pembelajar. Ya, ciri-cirinya teman-teman hadir di webinar ini tentu saja teman-teman sangat antusias ya di dalam. Kemudian ingat I ya tadi C, E, R ya tadi R sudah sekarang I. Ingat selama proses belajar harus menyenangkan. Jadi ingat selama proses belajar harus menyenangkan. Ini nanti saya ambil dari Open College. Baik kegiatan pembuka, kegiatan inti, penutup. Kalau inti nanti terutama kegiatan intinya di Open. Oke, di kegiatan pembuka. Ya ini standar lah. Ini Bapak Ibu guru semua sudah hafal. Mungkin kita membaca dengan doa ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada ice breaking ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada break the ice, memecah kekakuan. Ya, jadi ketika terjadi kekakuan gitu, bagaimana ada ice breaking. Ice breaking ini itu akan memberikan suasana yang lebih cair. Kemudian ice breaking ini saya kira bisa dengan berbagai kreativitas. Saya kira teman-teman semuanya pengalaman ya, dan dengan tepuk-tepuk, dengan nyanyi-nyanyi, ya. Misal belajar matematika itu kan menegangkan, kita bisa dengan lagu-lagu ya. Misal uh, apa dengan lagu uh, misal itu yang kalau saya dulu pernah ngajar matematika itu saya buat lagu kelas itu biasanya ketika saya sudah hampir masuk pintu, anak-anak itu udah nyanyi kalau untuk SD ya. Hahaha, hihihi, aku senang sekali. Matematika, matematika, karena aku telah bisa. Lihatlah, lihat semua, Pak Arif telah tiba bersama dengan kita semua. Belajar matematika, prok, 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 prok. Nah, ini kan ice breaking yang kemudian menyemangati. Asik, matematika itu asik. Kita juga bisa. Hi, how are you? I'm fine. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you. Let's study English together. Let us speak English each other. Don't be lazy in your study to be clever. Dan seterusnya. You're happy dan seterusnya. Saya kira ini banyak sekali ya lagu-lagu yang ini di ice breaking sangat penting sekali. Nah, kemudian masuk juga apersepsi. Apersepsi ini juga penting untuk mengantarkan ke tema bahasa.
untuk mengantarkan ke tema bahasan mungkin ada speaking atau dengan tebakan atau dengan activity, dengan games yang untuk sebagai bridging masuk ke materi utama. Dan review sekilas pelajaran sebelumnya ya, review ya, kemudian ampak tadi ya, tujuan pembelajaran itu seperti apa manfaat yang mereka akan dapatkan, ini juga disampaikan di kegiatan. Nah, kita masuk di kegiatan inti 10 cara mengajar yang asyik dan menyenangkan. Ini dari Open College Australia. Dan ini banyak YouTuber-YouTuber yang sudah mengulas. Teman-teman juga nanti bisa browsing tentang 10 cara mengajar yang asyik dan menyenangkan Open College. Seperti apa pelajaran yang asyik dan menyenangkan itu? Yang pertama, nah ini ketika proses belajar, temukan hal yang baru bersama. Momen aha momen. Momen aha yang menyenangkan. Bagian dari strategi yang tidak pernah habis karena teknologi bisa ya, digunakan. Namun pendekatan ini akan terus. Ya. Teknologi itu bisa usang, ya, tulisannya. Ibu, teknologi ini bisa usang, namun pendekatan ini akan bisa terus dilaksanakan. Contoh, tugas sekolah di Jerman mengukur gedung dengan menggunakan barometer, dalil Pitagoras, kemudian tali, kemudian akan ada reward bagi anak yang tercepat. Guru kemudian memenangkan yang pakai barometer. Ya, karena anak dibuat kelompok-kelompok kecil gitu ya. Kemudian mereka disuruh mengukur gedung, ada yang pakai Pitagoras, ada yang pakai barometer, gitu ya. Ada yang macam-macam diberikan kebebasan. Terus ada anak yang kreatif, dia nanya ke bagian apa namanya? Ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Bagian infrastruktur di sekolah tersebut, kemudian nanya dokumen gedung tersebut, sehingga dia mendapatkan ukuran dengan sangat tepat tanpa mengukur. Gitu. Nah akhirnya setelah siswa ini mengukur, si guru memenangkan yang pakai alat barometer. Padahal ada anak yang dia bisa lebih cepat karena awalnya kan yang paling cepat yang tadi ya. Jadi si guru tidak memenangkan anak yang nanya ke bagian infrastruktur. Tapi akhirnya si bagian anak yang nanya ke bagian infrastruktur protes ke sekolah dan akhirnya sekolah menyidang gitu dan disidang. Setelah disidang ternyata akhirnya pihak sekolah memenangkan yang minta data ke bagian infrastruktur karena ini dianggap sebagai pikir solutif, kreatif dan apa tepat sasaran gitu. Karena memang perintahnya tidak harus menggunakan alat, tidak harus menggunakan rumus, itu tidak harus menggunakan tali, tapi ukur dengan cepat sebisa kalian. Cepat pakai tapi dia dengan inisiatif nyari dokumennya ini, ya dia bisa dapat. Nah, ini sebenarnya momen-momen yang bisa diciptakan bersama ya, bagaimana cara mengukur gedung itu dengan berbagai cara. Dan itu dan ternyata yang bisa lebih cepat kalau memungkinkan kan, lihat. Nah ini mungkin yang pertama ya, temukan hal baru bersama. Mungkin ada kegiatan belajar mengajar yang lain, saya kira teman-teman semuanya sudah banyak pengalamannya. Buat siswa penasaran, buat mengejutkan dan membuat penasaran, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka penasaran. Jadi mungkin sesekali guru bisa menanyakan ke anak-anak di dalam kelas, ya, supaya mereka juga terpacu gitu untuk menjawab dan termotivasi untuk belajar lagi. Kan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan penasaran. Yang ketiga, tunjukkan kepedulian terhadap siswa. Kita peduli terhadap siswa selama proses belajar. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mereka yang tertawa dan senang, ya, salah satu kepedulian kepada mereka itu menjadi bentuk perhatian guru, kepedulian guru kepada siswa, yaitu sederhana. Ketika mereka tertawa senang, kita ikut terlibat kepada mereka. Jadi komunikasi berjalan dengan baik. Libatkan siswa dalam proyek kerja kelompok, ya, ini sangat bagus. Prosesnya perlu diamati bagaimana keterlibatan yang saling menghargai, bukan hanya salah satu yang berperan. Ya, kelemahan dari kerja kelompok ini ada yang benar-benar kerja, ada yang tidak. Ini bagaimana guru bisa memfasilitasi semua terlibat di dalam proyek kerja kelompok ini sehingga semuanya berperan. Ini penting, ya, saling terlibat, saling menghargai
kinerja dari mana. Kemudian hindari kebiasaan monoton. Nah, ini penting ya Bapak Ibu semuanya. Karena ketika proses belajar mengajar monoton, membosankan. Misal di jam siang, habis istirahat, habis makan, kok masih pakai metode ceramah? Wah, ini dipastikan anak-anak udah break, ngantuk, mungkin ada yang tidur, ada yang kemudian hijau, dan seterusnya gitu. Karena pada saat ini mencari informasi sangat gampang sekali. Tidak mesti harus ceramah Bapak Guru ya. Di Google sudah sangat banyak. Dan teknologi AI sekarang sudah sangat lengkap. Gitu. Lakukan metode baru, ya. Tidak usah takut salah, kita trial and error nggak masalah. Lakukan terus metode-metode yang menarik, yang baru, dan kita sempurnakan. Dan perkembangan teknologi hari ini, kita bisa membuat berbagai kegiatan yang menyenangkan, yang kemudian tidak monoton, tidak melulu ceramah saja. Kemudian review pelajaran, namun jangan ulangi materi, luangkan waktu satu atau untuk review, namun tidak mengulangi materi biar tidak. Ya, review sekilas saja. Dan yang tujuh, ganti pembelajaran dengan percakapan. Bahkan siswa dalam percakapan yang santai, guru dan siswa bisa saling bertukar gagasan. Mungkin bisa dibalik ya. Jadi sesekali metodenya dengan percakapan ya. Guru nanya ke siswa, terus siswa menjelaskan. Walaupun guru tidak tahu jawabannya, tetapi ini sebuah pertanyaan yang menimbulkan curiosity, melibatkan mereka sehingga mereka merasa menguasai dan mereka merasa untuk perlu bertukar gagasan dan belajar. Cobalah bertukar peran, nah, ini keren nih, bisa juga dicoba. Cobalah duduk bersama siswa lain, mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba ya, dan berikan kesempatan siswa menjadi guru gantian, gurunya duduk dengan anak-anak, anak-anaknya ke depan jadi guru ya, sesekali mereka yang kemudian mencoba menyampaikan materi, mereka yang presentasi. Kali misal pelajarannya, temanya ini ya, nanti mereka bisa seminggu atau 2 minggu sebelumnya mempersiapkan ya, kemudian mereka mencari materi di internet gitu, membuat bahan-bahan, kemudian saatnya tiba mereka menjadi guru mereka yang menjelaskan. Dan ternyata ini dari beberapa survei ini sangat efektif karena mereka belajar dengan mengajar. Bahkan sebelum mengajar, mereka mempelajari dulu poin-poinnya. Sehingga nanti guru hanya memberikan review, hanya meluruskan poin-poin sedikit yang memang mungkin terlewat gitu ya dari anak-anak, dan anak-anak sudah jauh lebih menguasai dengan bertukar peran. Kemudian kesembilan, pahami tugas mereka ya. Kita harus paham. Banyak guru yang tidak menyadari bahwa mata pelajaran yang diampu bukan satu-satunya pelajaran yang dipelajari siswa, namun masih ada pelajaran lain juga. Jadi, wah, guru yang tidak bijak selalu memberikan PR yang banyak, tugas yang banyak ini kan. Oh, nanti setiap guru memberikan tugas, wah ini kita kalau kita di posisi siswa, waduh betapa beratnya gitu semua guru memberikan tugas. Nah, ini mungkin perlu ada koordinasi dengan guru-guru yang lain. Kalau memang sekiranya sudah banyak PR, banyak tugas, mungkin kita bisa pakai opsi yang lain, tidak harus dengan PR, harus dengan penuh, dengan metode-metode yang lain, dengan praktek pembelajaran tetap tercapai tanpa memberikan beban mereka. Dan yang terakhir, tertawakan lelucon siswa. Ini hal lain yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan adalah terlibat dalam lelucon yang dilontarkan siswa. Hal ini menunjukkan guru dan siswa berada dalam situasi yang menyenangkan gitu. Jadi kalau siswa lelucon ya guru juga terlibat, kan ketawa, ikut terlibat dalam. Jadi ini akan happy ya, kelasnya, atmosfernya, suasananya akan berbeda dan tidak senang, anak-anak senang, maka belajar juga karena gurunya kreatif dalam mengkomunikasikan. Deep learning tercapai. Nah, yang terakhir adalah A. Nah, ini arahkan menuju pembelajaran yang mendalam. Deep learning. Kita arahkan semua proses belajar mengajar kita arahkan ke deep learning. Nah, contohnya di kegiatan penutup, ini momen yang sangat bagus untuk memasukkan deep learning. Nah, yang pertama, guru melakukan refleksi pembelajaran. Ini mungkin istilah yang sudah sangat familiar ya. Nah, saat ini ya, guru melakukan refleksi. Ini penting bagi
proses belajar mengajar tersebut di dalam kelas, karena nanti anak-anak akan oh ada resumenya, oh hari ini tuh belajar apa, oh hikmahnya apa proses belajar hari ini. Difasilitasi oleh guru dengan melakukan refleksi pembelajaran. Murid ya membuat resume ya secara kreatif dengan bimbingan guru tentang apa yang dipelajari. Sekarang mungkin dengan pendekatan mind map ya. Jadi mereka membuat resume sederhana dengan mind mapping dan boleh digambarkan dengan kesukaan mereka kalau yang ya minimal anak-anak siswa mind mapping poinnya apa dan seterusnya. Ini tentu akan seru sekali ya anak-anak melakukan resume yang kreatif ya, tidak resume yang menulis ya apa yang ditulis di papan tulis ditulis ulang di buku pelajaran. Nah, ini kan monoton. Ya sesekali boleh, tapi kalau setiap mencatat dari papan tulis disalin lagi di buku tiap hari begitu ya lama-lama belum bisa monoton. Maka perlu ada cara-cara resume yang kreatif ya, mungkin ada mind mapping atau mungkin dengan pendekatan yang lain. Saya kira hari ini sangat banyak sekali. Siswa diminta untuk membagikan kesan mereka tentang materi yang dipelajari. Apa yang paling menarik dan apa yang masih menjadi pertanyaan. Jadi kita berikan kesempatan untuk speak up. Anak-anak bisa menyampaikan apa yang mereka sudah pelajari. Apa yang paling menarik bagi mereka. Tapi apa yang kemudian masih mereka bingungkan dan seterusnya juga bisa. Dan yang keempat, guru memberikan pujian ya, dan apresiasi kepada siswa atas partisipasi dan hasil ya, dengan apresiasi ya dan siswa-siswa tersebut, saya kira ini akan menarik dan memberikan semangat baru kepada siswa-siswanya karena guru memberikan apresiasi dengan usaha belajar yang mereka lakukan. Terus yang kelima, guru memberikan motivasi dan dorongan terus belajar dan ya, terus diberikan. Kemudian guru dapat memberikan contoh-contoh nyata. Nah ini di dalam learning kan juga ini. Guru dapat memberikan contoh-contoh nyata bagaimana materi dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa bisa menambahkan sesuai dengan pengalamannya. Oh ternyata belajar rumus menghitung isi atau luas sebuah benda, mungkin ada kubus gitu kan, ada kaleng, ada tabung dan seterusnya itu. Wah ini cuma hitung-hitungan matematika. Tapi ketika kita berikan penjelasan di kehidupan sehari-hari, ini bisa bermanfaat. Di rumah ada yang orang tuanya jualan bensin gitu kan, pakai tong itu, kemudian tongnya itu kan berbentuk tabung, bagaimana menghitung isinya ini. Jadi nanti oh bisa bermanfaat nanti ketika di rumah punya uh, jualan bensin, oh ternyata bisa gitu. Atau mungkin yang sederhana uh, apa tentang proses perubahan uh, dari zat padat ke zat air dan ke gas dan seterusnya. Kemudian nanti dalam sehari-hari, oh ternyata ada proses apa, itu nanti bisa dikaitkan dengan keseharian. Kemudian manfaatnya apa yang dan mereka bisa dapat. Termasuk rumus-rumus kimia ya. Waduh, wah, O2, H2O, atau waduh ini belajar apa ini? Ini manfaatnya apa? Nah, ini mungkin guru kimia yang lebih memahami, dikonekkan. Oh, O2 itu begini, kemudian begini. Jadi mereka dengan mempelajari kimia nanti ke depan bermanfaat. Ini itu memberikan contoh ya nyata bagaimana materi yang dipelajari itu dapat diterapkan dalam kehidupan bisa menambahkan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Jadi kita gantian. Mungkin ada yang ingin sharing, gitu. Anak-anak gantian ada yang mau memberikan pendapatnya tentang manfaat kita belajar hari ini, belajar tentang teori ini. Kira-kira ada yang mau berpendapat, yang berpendapat nanti dapat poin, misalnya atau apa. Jadi mereka semangat. Atau yang sudah bisa jawab bisa pulang. Nah, itu akan lebih antusias. Tapi monggo ini pendekatan saya kira guru akan lebih memahami. Kemudian yang ketujuh,
Bila perlu, guru memberikan tugas rumah. Bila perlu ya, bila perlu. Atau pekerjaan yang terkait dengan materi yang tidak tidak harus ya, pekerjaan rumah. Itu bila perlu kita beri. Tapi kalau tidak, dan apalagi kita memahami mereka juga sudah banyak tugas dari guru-guru lain, dari pelajaran yang lain, ya tidak harus kita berikan itu sesuai dengan, dan guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari di sesi ini. Saya kira materi dari saya. Mohon maaf kalau suatu banyak yang kurang berkenan dan saya tidak lebih hebat antara guru-guru Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Saya yakin teman-teman pengalamannya lebih banyak. Saya yakin teman-teman lebih menguasai tentang deep learning ini. Nah, intinya kesimpulannya tadi, effective and creative communication for deep learning, deep learning tools itu ini ya, effective and creative communication as deep learning tools itu ceria ya. Kesimpulannya ini, cara pahami murid dengan multiple intelligences, elaborasi ampuh dalam merebut hati murid, rangsang curiosity murid dengan quantum physics, ingat selama proses belajar harus menyenangkan, dan arahkan menuju pembelajaran atau deep learning yang akan kita demikian. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya materinya, sangat insightful banget ya. Ternyata banyak banyak sekali sekali hal-hal yang hal-hal mungkin yang mungkin pernah pernah dipelajari dipelajari tapi tapi terlupa gitu terlupa ya, atau gitu ya, atau mungkin belum tahu jadi belum tahu tahu jadi gitu, Masya tahu Allah. gitu, Nah, Masya Allah. barangkali Nah, nih Bapak Ibu barangkali nih semua Bapak Ibu dari semua yang sudah dari yang disampaikan sudah oleh Pak disampaikan Arif, oleh Pak Arif, barangkali ada yang masih barangkali ada yang menggelitik. masih menggelitik dan ingin ditanyakan, boleh banget di raise hand atau mungkin ditulis di chat kolom komentar. Barangkali yang ingin bertanya, mangga Bapak Ibu. Kita masih ada waktu, masih banyak nih. Jadi kita diskusi atau sharing-sharing nih, barangkali dari Bapak Ibu ada yang berpengalaman di kelasnya itu, wah susah gitu ya untuk menerapkan metodenya, atau mungkin bingung nih cara mengenal gaya belajar siswa ya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Arif gitu, atau mungkin ngerasa gagal dalam komunikasi, boleh banget ditanyain aja gitu. Ada nggak nih dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Boleh banget. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya tadi, yang sudah raise hand ya. Soalnya dari kita ya. Baik. Ada tadi siapa? Ibu Rizka Aulia ya yang raise hand. Boleh banget Bu. Mangga untuk bertanya. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa komunikasi aktif itu dari pembelajaran deep learning akan menghasilkan perubahan sikap pada diri siswa. Nah, kebetulan Pak saya itu kan mengajar PAI. Nah, saya itu mengajarkan dicontohkan dalam kehidupan nyata. Nah, ada perubahan sikap. Misalkan siswa itu, oh Bu, saya itu jadi tidak boleh seperti ini ya. Tapi itu teh hanya berlaku 1 minggu saja. Untuk minggu selanjutnya siswa itu tidak menerapkan perubahan sikap yang sebelumnya. Apakah hal itu teh disebabkan karena kurangnya pembelajaran deep learning atau dari apanya gitu Pak? Yang kurang tepatnya. Mohon penjelasan. Ya, Bu siapa? Bu Rizka ya. Terima kasih Bu Rizka. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya sangat menarik. Apakah ada yang salah untuk anak-anak kita ketika kita sudah melakukan pendekatan deep learning, kemudian anak-anak juga sudah melakukan apa nilai-nilai perubahan sikap yang kita harapkan, namun kok hanya berjalan 1 minggu saja. 1 minggu kembali ke habit sebelumnya lagi. Nah, ini saya kira tidak ada yang salah, dan memang
ini seninya kita di dalam mengajar. Dan saya kira kita butuh membangun habit, ya. Membangun habit. Jadi, karena kenapa? Karena yang mempengaruhi proses belajar mengajar itu bukan hanya guru saja, ya. Mungkin di sekolah guru sudah memberikan pembelajaran yang diharapkan dan anak-anak sudah melaksanakan. Namun pulang sekolah ketemu teman-temannya, main dengan teman-temannya, di rumah ketemu orang tua, kemudian ketemu dengan tetangga, kemudian mereka juga ada apa teknologi, mereka bermain game online, ada dan berbagai kegiatannya. Dan saya kira ketika dominasi komunikasi eh, guru kepada siswa ini juga ada keterbatasan, mungkin anak-anak juga akan terpengaruh oleh pihak-pihak selain guru. Maka ini perlunya selain di dalam pembelajaran juga mungkin perlu ada sebuah sistem di sekolah, mungkin apakah parenting school sehingga menyamakan persepsi antara guru dengan sekolah, kemudian bagaimana menyamakan apa dengan guru-guru yang lain dan seterusnya. Bila perlu dibuat semacam aturan bersama dan seterusnya, ada reward and punishment. Saya kira ini akan pembelajaran akan terus bisa berjalan. Jadi tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhi anak ini bukan hanya dari pembelajaran kita, tetapi banyak faktor sehingga tadi butuh elaborasi dengan berbagai pihak, kolaborasi dengan pihak, dan kita buat sistem yang pas sehingga perubahan sikap yang kita harapkan ini betul karena sudah menjadi habit karena memang semua uh, mendukung kan. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, ini bagaimana Ibu Rizka? Apakah sudah terjawab terjawab atau atau ada yang masih ada yang ditanyakan? bertanya? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. ya. Semoga Tidak cukup puas gitu ya, cukup puas agar gitu terus ya digali agar lagi gitu. digali lagi. Dan betul ya tadi kata Dan betul ya tadi kata Pak Pak Arif bahwa dalam pendidikan pendidikan gitu pentingnya kolaborasi kolaborasi antara antara guru, siswa. siswa juga orang tua. Jadi agar nanti pembelajaran yang sudah diajarkan ini bisa terus apa ya istilahnya jangka panjang gitu ya hasilnya gitu ya. Baik, ini sudah ada lagi penanya di kolom chat, biar saya bacakan dari ini Ibu Sriharto ya atau Bapak Sriharto, mohon maaf nih. Bagaimana guru mensikapi literasi digital melalui AI sebagai sumber belajar, Pak katanya. Mangga. Terima kasih Pak Sriharto. Bagaimana guru mensikapi literasi digital melalui AI sebagai sumber belajar. Oke. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru mensikapi literasi digital hari ini? Jadi, jadilah seorang guru yang fasilitator, yang kemudian bisa memfasilitasi siswa belajar. Dan jangan jadikan kita sebagai guru sumber satu-satunya belajar siswa. Karena ketika kita menjadikan diri kita menjadi referensi utama siswa, tentu saja anak-anak akan merasa jenuh dan mungkin bosan karena mereka sudah bisa akses informasi dari berbagai platform hari ini. Kalau teman-teman lihat AI sekarang kan sudah sangat keren sekali. Kan melakukan apapun yang kita minta. Bahkan membuat presentasi, membuat bahan ajar, kemudian bertanya apapun itu ada di AI. Bagaimana mensikapi literasi digital tersebut sebagai sumber? Tentu tadi guru sebagai fasilitator. Bagaimana kita bisa merangsang anak-anak, curiosity anak-anak, keingintahuan anak-anak, sehingga anak-anak ini memanfaatkan teknologi, memanfaatkan AI untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang negatif. Karena teknologi ini seperti pisau bermata dua, ya. Jadi ketika dimanfaatkan dengan baik, maka akan. Tetapi ketika tidak bisa memanfaatkan, maka akan terjerumus, bahkan akan mendapatkan dampak. Jadi saya kira Pak Sriharto, mari kita jadikan
Kita sebagai seorang fasilitator yang memfasilitasi anak-anak bisa belajar, dan sumber belajarnya kita bisa gali, bisa kaji bersama. Tadi dengan berbagai metode kreatif, yang kemudian interaktif, yang anak-anak bisa terlibat dalam proses belajar, mencari informasi, dan seterusnya. Itu saya kira. Terima kasih. Terima Apakah ada kasih, Pak. tanggapan Apakah ada dari tanggapan ini dari Pak Suharto? Pak Sriharto? Iya, terima kasih Ustaz jawabannya. Karena ada beberapa anak yang memang kritis ya Ustaz ya. Jadi terkadang ya suka membandingkan mungkin pembelajaran kita lakukan dengan apa yang mereka pelajari melalui AI gitu. Sebenarnya sih nggak masalah, saya juga nggak pernah menyalahkan mereka gitu. Artinya untuk kalau memang kita fungsi sebagai fasilitator, oke lah nanti kita mungkin nggak guru tetap harus belajar lah. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jagalah. Ya, Assalamualaikum. Betul, Pak Sriharto, kita harus long life learner ya. Kita sebagai guru juga harus terus belajar. Gitu. Saya masih terus. Mari kita belajar. Karena Siap, terus siap, siap. berkembang ya, dinamis ya. Ya. Oke, maupun Salah, salah. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Patrizali Azhar. Ini ada kaitan tidak Pak antara usia guru dengan menyenangkan tidaknya pembelajaran? Misalnya nih guru muda bisa lebih menyenangkan dibanding guru yang usianya sudah senior. Dan ada pertanyaan kedua, dan adakah keterkaitan antara deep learning dengan berkisah? Seperti itu, Pak. ini ya, satu orang atau dua. Oke, terima kasih Bu Triveli. Eh, ada kaitannya antara usia guru dengan guru yang menyenangkan, usia muda atau dengan. Oh, saya kira kalau tentang usia ini tidak ada kaitannya ya, karena bisa jadi eh, gurunya masih muda, tetapi pendekatannya kurang tepat dan terasa membosankan bisa. Guru yang senior, tapi pendekatannya kekinian, stay young and stay relevant, saya kira eh, itu bisa terjadi. Ini saya kemarin pas reuni ketemu guru SMA, eh, saya lihat dia sudah pensiun gitu, tapi ketika menyapa ketemu dia mesti nyambung gitu dengan kita kita. Padahal secara usia dia sudah sangat tua, sudah sangat senior, dengan apa energi gitu, dengan apa bernyanyi dan seterusnya. Padahal dia sudah pensiun. Dan saya lihat, berarti usia tua itu nggak ada masalah ketika dia stay young and stay relevant. Jadi terus mengikuti perkembangan dan berusaha untuk menyesuaikan anak-anak hari ini seperti apa. Stay young and stay relevant. Dan tadi tentang keterkaitan antara deep learning dengan berkisah atau storytelling ya, saya kira uh, ada ya. Jadi bisa bisa itu menjadi salah satu metode storytelling ini di dalam membantu karakter gitu ya, dalam membangun motivasi dan seterusnya. Saya kira sangat relevan, menjadi salah satu strategi yang digunakan dengan storytelling. Lanjut. Oke, Masya Allah, ya betul seperti itu ya jawabannya. Ada tanggapan barangkali dari Azhar? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan dari dari Ibu Ibu Tite Tina Herawati. Herawati. Hari Hari saya saya bukan bukan guru, guru, tapi dengan tapi dengan pendekatan pendekatan multi-intelligent, ketika murid memiliki kecerdasan yang berbeda, tiap anak bisa beda cara belajar. Kayaknya berat sekali ya jadi guru. Nah, gimana caranya supaya guru bisa mengakomodir cara belajar peserta didik yang berbeda-beda? Seperti itu, Pak Mangga. Wah, ini praktisi nih Bu Tite. Wah, ini guru saya ini. Terima kasih Bu Tite atas pertanyaannya. Temu teman kuliah. Eh,
apakah ini ya, tadi saya bukan guru, tapi dengan pendekatan Genesis, murid memiliki kecerdasan. Tiap anak bisa beda cara mengajar, hanya berat sekali ya. Oh, ya, ya, ya. Jadi, ya kita sebagai seorang guru, intinya bagaimana memahami kondisi belajar dan eh, mungkin dengan cara-cara yang secara umum anak-anak suka gitu. Kalau kemudian kita memfasilitasi semua kecerdasan, tentu saja juga kita memiliki keterbatasan-keterbatasan ya. Itu saya paham betul. Dan di dalam multiple intelligence itu minimal ada modalitas belajar. Nah, di dalam modalitas belajar itu ada minimal ada tiga. Ya minimal mengakomodir tiga ini katanya sih ini bisa mengcover kecerdasan. Jadi dalam proses aktivitas belajar mengajar kita mengakomodir visual, auditory, kinestetik. Nah, ini modalitas belajar yang dengan melakukan visual ini hampir sebagian besar siswa pasti senang. Anak-anak bahkan murid-murid yang sudah senior pun dengan visual mungkin senang. Nonton video, nonton film senang. Atau dengan gambar-gambar yang seru-seru itu juga senang dengan visual. Jadi bagaimana juga ada visual yang membuat nyaman untuk belajar. Kemudian auditory. Auditory ini dengan apa dengan musik ya mungkin kalau dalam pelatihan-pelatihan itu ya di indoor di hotel dan sebagainya itu kan kadang ada back sound gitu ya mengakomodir auditori di situ. Mungkin di sekolah juga mungkin bisa memungkinkan sekali pakai back sound atau tadi dengan pendekatan-pendekatan yang membuat nyaman dalam belajar. Dan yang K, kinestetik. Nah, kinestetik ini saya kira kita bisa dengan simulasi-simulasi, dengan games, kita melibatkan apa fisik siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga dengan visual, auditory, kinestetik, saya kira ini juga secara umum hampir anak-anak menyukai. Tapi nanti mungkin ini kan secara umum ya visual, auditory, kinestetik, tetapi untuk pendekatan personal person to person saya kira nanti bisa disesuaikan karena nanti tiap anak bisa memiliki gaya belajar yang berbeda. Begitu saya kira Bu Tita bisa sharing ini karena beliau ini seorang trainer juga sering isi di berbagai tempat di Indonesia. Mungkin beliau ini juga selalu stay young and stay relevant ya dengan apa berbagai pengalamannya saya lihat sering. Oh, mungkin Bu Tita bisa sharing juga nih pengalaman mengisi pelatihan-pelatihan ini. Jangan Pak Arif, udah cukup. Oh, saya ingin belajar juga nih Bu Tita. Puas dengan jawabannya memang ya. Sulit ternyata, tapi minimal kita ambil yang majornya gitu ya, yang minimal anak-anak semua suka. Itu aja. Yes. Makasih ya Pak Ambil Arif. benang Sukses merahnya. selalu. Ya, sama-sama Bu Tita. Sukses selalu Bu Tita. Wah, luar biasa ya jawabannya dan sangat insightful insightful dari semuanya memang ada keterkaitan ada gitu ya. keterkaitan gitu ya. Bagaimana Bagaimana seorang seorang guru guru harus harus bisa mencari potensi anak-anak tetapi juga harus bisa menyesuaikan gitu apa mana yang lebih disuka dengan anak-anak agar pembelajarannya tidak hanya dominan terhadap siswa yang ini gitu atau misalkan dominan dengan siswa yang pasif memang harus kolaborasi ya Pak ya betul ya kalau dalam jadi seorang guru itu memang harus kreatif gitu ya intinya itu kreatif seperti judul kita hari ini barangkali dari Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya boleh di raise hand atau langsung aja unmute kita masih punya waktu nih sedikit lagi. Masih ada 20 menit lagi Bapak Ibu Bangka yang mau bertanya. Atau mungkin sudah cukup puas nih dengan materi hari ini. Boleh dikasih reactionnya ya Bapak Ibu ya. Nah sepertinya cukup ya Pak ya, luar biasa. Baik, untuk itu sebelum saya tutup Zoom atau webinar hari ini, untuk itu kita mau ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu yang bisa on cam boleh di on cam-kan agar kita bisa berfoto bersama. Boleh dibantu oleh operator ya untuk di screen record, di screenshot maksudnya.
Ini ada beberapa ini ya, ada beberapa slide. Jadi mungkin eh ini aja semuanya standby gitu ya dalam posisi yang senyum gitu. Baik, bagaimana operator? Boleh. Oke, oke. Nah, ini ada 4 slide ya di sini. Jadi ada 4 kali. Oke ya, yang slide 1 dulu. Nah, satu, dua, tiga. Oke. Sekarang yang kedua. Bentar ya. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Sekarang yang slide yang ketiga. Oke, ya. Ini pada off cam sih. Oke, satu, dua, tiga. Terakhir, yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Luar biasa. Terima kasih semua Bapak Ibu ya. Hari ini sudah berkenan hadir dalam webinar Ceria Training Center. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus ini ya ada di grup Ceria Training Center karena insya Allah tahun ini kita akan selalu mengadakan rutin gitu setiap bulannya atau 2 bulan sekali insya Allah gitu. Jadi pantengin terus informasi dari Ceria Training Center dan jangan lupa untuk follow Instagram dari ACF EduHub juga Instagram Ceria Training Center atau CTC yang ada yang sudah di ini ya di kita tadi follow up di WhatsApp. Dan juga mungkin Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa kita terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih juga kepada Bapak Arifta atau Jianto atas ilmu dan inspirasinya dan kepada seluruh peserta yang sudah aktif dari awal hingga akhir. Semoga hari ini bisa bertambah ilmu kita juga bisa bertambah pahalanya juga insya Allah kita dengan belajar hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu nih Bapak Ibu ya. Ilmu ditimba sepanjang hari, dari pagi hingga Cakep. senja menjelang. Webinar Cakep. ini sampai di sini, semoga manfaat terus dikenang. Sampai jumpa di webinar Cakep. Career Training Center berikutnya. Masih Wassalamualaikum Insan. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Farid, syukran Waalaikumsalam jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Farid. wabarakatuh. Ijen lab. Assalamualaikum. Ya, Iya, Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.